Teman-teman masih semangat ya? Gimana teman-teman udah pada daftar akun di P3K Guru belum di SSC ASN? Mudah-mudahan teman-teman lancar. Daftar akunnya lancar sampai ke resume dan teman-teman lulus seleksi administrasinya bisa lanjut di seleksi kompetensi atau seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana untuk teman-teman pelamar khusus. Nah, kita let's go lagi teman-teman ya di pas selanjutnya di soal nomor 1. Soal nomor 1 ini teman-teman, Anda sedang mengerjakan laporan yang rumit sekali sehingga memerlukan waktu serta ketelitian yang mendalam. Saya akan apa? Apakah A menggantinya dan menyerahkan kepada teman saya yang lebih kompeten? B langsung mengerjakan dengan hasil yang seadanya? C melakukan hanya yang saya bisa saja karena takut gagal? D meneliti hal-hal yang membutuhkan ketelitian mendalam? E langsung fokus mengerjakan, jangan ada yang mengganggu. Nah, di soal nomor 1 ini kita lihat di sini teman-teman. Di sini ada hal yang rumit. Kalau misalkan udah ada hal yang rumit berarti harus memiliki ketelitian. Teliti jadi modal utama. Sehingga dia memerlukan waktu. Nah, waktu ini berarti karena pertama bukan saja banyak teman-teman. Bisa jadi dia itu rumit. Nah, rumit ini kita harus teliti. Nah, di dalam ketelitian ini harus kita pekerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau yang A menggantinya dan menyerahkan kepada teman yang lain, ini berarti kita nggak akan pilih karena ini sudah pesimis terlebih dahulu. Yang B langsung mengerjakan dengan hasil seadanya, ini kita nggak akan pilih karena hasil seadanya itu nggak bisa. Karena harusnya hasil yang optimal baru kita akan bisa pilih. Melakukan hanya yang saya bisa karena saya takut gagal, kita akan langsung delete. Meneliti hal-hal yang membutuhkan ketelitian mendalam, oke kita akan checklist. Langsung fokus mengerjakan, jangan ada yang mengganggu, ini pun kita akan checklist. Ada 2 D dan E option yang akan kita pilih yang mana, karena kan kita harus pilih cuma satu ya teman-teman ya. Nah di sini memerlukan waktu serta ketelitian yang mendalam, jadi yang paling tepat adalah yang D teman-teman semua. D ini ada kegiatan meneliti dan membutuhkan ketelitian mendalam. Jadi meneliti hal-hal tersebut tuh kayak misalkan nomor 1 misalkan laporan nomor 1 ini membutuhkan ketelitian tentang pajaknya harus berapa, jika itu berkaitan dengan keuangan, kemudian PPN-nya berapa, PPh 21 berapa. Nah, itu meneliti sebuah keahlian kita untuk meneliti hal-hal yang rumit yang memang harus kita berikan kebutuhan ketelitian yang mendalam. Jangan langsung fokus mengerjakan, jangan ada yang mengganggu. Nah, ini kita nggak akan pilih teman-teman. Fokus itu berarti hal yang harus kita lakukan setelah kita harus meneliti terlebih dahulu. Pada clue soal tersebut terdapat ketelitian yang mengakibatkan laporan tersebut selesai tepat waktu. Jadi kita akan pilih opsi yang membutuhkan ketelitian. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat lagi nih di soal nomor 2. Sebagai guru baru, saya merasa pekerjaan saya sangat banyak, terlebih kepala sekolah hanya percaya kepada saya. Sikap saya adalah yang mana? Apakah A membuat pekerjaan tersebut salah supaya tidak diberikan beban kerja yang berat? Ini kita langsung delete teman-teman. Ini kita nggak akan pilih. Karena kan di sini teman-teman semua clue-nya itu teman-teman guru baru, tapi ternyata kepala sekolah tuh memberikan pekerjaannya banyak kepada teman-teman semua. Bisa jadi teman-teman itu dinilai oleh kepala sekolah itu berkompeten. Nah, jadi kita akan pilih yang mana. Kalau misalkan yang A, kita langsung delete aja karena ini langsung dia memberikan statement bahwa yang nggak mau tapi menolak dengan halus nih teman-teman yang A ini. Nah, yang B mengerjakan tugas dengan bersemangat dan tuntas. Oke, kita akan pilih. Ini bersemangat sudah benar, tuntas sudah benar. Tapi kita akan lihat nih opsinya ini apakah ada yang lebih benar lagi nih. C hanya mengerjakan pekerjaan yang saya senangi. Kita langsung delete. D langsung mengerjakan. Oke, kita akan berikan opsi checklist. Mengerjakan dengan semangat setengah-setengah. Ini bersemangat itu udah benar tapi setengah-setengahnya yang salah. Jadi kita langsung delete aja. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Di sini ada sebuah pemberat. Di mana di sini tugasnya bersemangat dan tuntas. Pengerjaan dengan perasaan senang dan bersemangat adalah salah satu ciri bekerja dengan hati serta tidak ada penolakan. Ada penambahan poin pada kata tuntasnya itu. Jadi kita akan pilih yang B. Tapi kalau kita pilih yang D langsung mengerjakan, itu bisa jadi nggak tuntas teman-teman. Kalau langsung mengerjakan bisa putus asa di tengah jalan. Jadi kita akan memberikan sisi mana dan kritis mana yang akan kita pilih. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat lagi nih teman-teman di soal nomor 3 ya. Di lingkungan sekolah baru saya, maka saya akan apa nih? Apakah A. mudah beradaptasi dan berkomunikasi, B. dapat mengerjakan pekerjaan, C. meminta kembali ke sekolah lama, D. tidak mau dipindahkan, E. biasa saja.
Teman-teman di sini nih, lihat. Kalau misalkan teman-teman masuk di sekolah yang baru, maka apa yang harus teman-teman lakukan? Apakah mudah beradaptasi dan berkomunikasi? Jelas ini kita akan checklist karena ini adalah salah satu modal utama kita ketika kita masuk di lingkungan baru, komunikasi dan cepat beradaptasi. Yang B kita lihat, dapat pengerjaan pekerjaan. Ini pun kita akan checklist. Meminta kembali ke sekolah lama, kita delete. Tidak mau dipindahkan, kita delete. Biasa saja kita akan delete. Selalu ada dua opsi yang berdekatan dengan nomor 3 ini atau dalam soal tersebut. Yang B, dapat mengerjakan pekerjaan itu benar teman-teman. Tapi kalau dapat mengerjakan pekerjaan tanpa adanya sosialisasi dengan teman sekantor atau dengan kepala sekolah dan staf yang lain, maka kita nggak akan pilih itu. Karena kalau langsung mengerjakan, kita harus beradaptasi dulu. Adaptasi dan komunikasi ini berfungsi untuk melihat teman-teman sistemnya, kemudian berkenalan dengan guru tersebut. Jika nanti ketika kita ada keperluan atau misalkan kita ada kebuntuan dalam bekerja, kita bisa lebih guyup lagi dengan teman-teman yang ada di kantor tersebut. Jadi yang paling tepat adalah yang A, lebih kepada sosial. Nah, adaptasi dan komunikasi hal yang menjadi pondasi untuk guru baru pada lingkungan yang baru, sehingga bisa mengenal guru lainnya dan sistem kerja di sekolah barunya. Jadi hal-hal yang seperti ini teman-teman bisa lebih tajam lagi dalam menjawab soal-soal yang berkaitan dengan kesesuaian kerja sederhana untuk di P3 guru, khusus di pelamar khususnya. Oke, teman-teman lihat lagi ya di soal nomor 4 nih. Saya dipasangkan oleh panitia lomba untuk menjadi juri dengan salah satu guru yang pernah bermasalah di waktu dahulu. Guru tersebut tidak berhenti berbicara sehingga saya merasa terganggu dalam bekerja. Maka saya akan apa nih? Apakah A, protes keras kepada ketua panitia penyelenggara, B, mengajukan keberatan dan mau diganti dengan guru yang lain, C, menerima keputusan panitia dan mencoba memperbaiki hubungannya, D, menerima aturan panitia saja, E, tidak berangkat menjadi juri lomba. Yang A kita lihat teman-teman, protes keras ini kita akan pilih. Karena di sini clue-nya adalah guru tersebut walaupun pernah bermasalah di waktu yang dulu, tapi kita nggak akan bisa atau nggak boleh untuk mencampurkan urusan tersebut dengan urusan pekerjaan teman-teman. Jadi kita harus menerima. Tapi menerimanya seperti apa? Nah, kita lihat di optionnya nih. Yang B, mengajukan keberatan dan mau diganti. Ini kita akan checklist. Ini tidak bisa kita pilih karena option ini adalah option yang di bawah teman-teman, termasuk dalam option yang buruk. Yang C, menerima keputusan panitia dan mencoba memperbaiki hubungannya. Nah, ini benar teman-teman. Kita akan checklist ya. D, menerima aturan panitia saja, dan E, tidak berangkat menjadi juri lomba. Ini kita akan delete. Nah, yang C dan D ini sangat berdekatan, tapi yang D ini hanya menerima aturan panitia, tidak memperbaiki masalah yang lalu. Jadi yang C ini lebih lengkap teman-teman, menerima keputusan dan dia mencoba memperbaiki hubungannya. Kalau mencoba memperbaiki hubungannya ini berarti teman-teman sudah ada tindakan untuk memperbaiki masalah yang dahulu. Jadi kalau misalkan dalam satu ruangan kemudian dua itu apalagi dia misalkan menjadi juri, maka adanya harus ada saling bekerja sama dalam hal yang positif. Maksudnya saling bekerja sama bagaimana cara menilai dengan situasi kondisi, misalkan ada peserta yang memang semuanya bagus dan ada dua yang paling menonjol. Nah, itu harus saling berkoordinasi mana yang harus kita pilih. Jadi jawaban yang C itu lebih lengkap, menerima keputusan dan memperbaiki hubungannya, sehingga setelah lomba selesai maka mereka keluar dari ruangan menjadi seorang guru dan seorang guru yang lainnya. Maksudnya menjadi dua orang guru tersebut menjadi guru yang tidak ada lagi masalah. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah yang C. Kita tidak hanya menerima akan tetapi harus memperbaiki hubungan yang dahulu pernah ada masalah. Maka dengan hal ini kita bisa bekerja dengan nyaman dan tenang. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus pilih opsi-opsi yang memang banyak poin lebihnya seperti itu. Nah, untuk teman-teman semua yang belum masuk di kelas belajar P3 Guru di tahun 2023 ini, silakan teman-teman bisa masuk di kami ya, di chat WA Mintera di admin 087723317506. Silakan ya teman-teman ya, mudah-mudahan yang masuk pembelajaran semuanya bisa lulus, amin. Let's go lagi teman-teman, kita lanjut di soal nomor 5 ya. Pada saat rapat sekolah, Anda terlambat datang karena jalanan macet. Ketika Anda datang, ternyata kepala sekolah dan guru sedang adu gagasan. Padahal Anda mempunyai ide untuk berbicara. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, langsung berbicara karena semua guru mempunyai hak bicara dalam rapat? B, menanyakan kepada guru lain tentang apa saja isi rapat sebelumnya?
C. Menanyakan apakah saya boleh berbicara sekarang juga. D. Langsung meminta waktu berbicara karena saya memiliki ide yang bagus. E. Menunggu kesempatan berbicara. Di sini teman-teman posisinya ini rapatnya sedang berlangsung, sehingga teman-teman itu tidak bisa langsung masuk teman-teman diadu gagasan karena teman-teman terlambat. Jadi ada adab sopan santunnya dalam bermusyawarah. Ya kalau misalkan kita pilih yang A, langsung berbicara, ini kita nggak akan kita pilih. Karena apa? Karena opsi A ini tidak mencerminkan kepribadian kita. Udah tahu terlambat. Jadi kita harus lihat dulu apa prosesnya, apa yang sedang dibicarakan dalam rapat tersebut. Menanyakan kepada guru lain tentang apa saja isi rapat sebelumnya. Oke, kita akan checklist. C. Menanyakan apakah saya boleh berbicara sekarang juga. Ini kita akan delete. Ini langsung tidak akan kita pilih karena ini lebih ke memaksa ya teman-teman ya. Udah tahu terlambat. Jadi kita harus tenang dulu teman-teman. D. Langsung meminta waktu berbicara karena saya memiliki ide yang bagus. Langsung meminta di sini ya salah teman-teman. Adabnya bukan langsung meminta, tapi harus izin kemudian menunggu kesempatan. Nah, yang E ini benar teman-teman. Menunggu kesempatan untuk berbicara. Menunggu kesempatan untuk berbicara ini yang pertama diizinkan, kedua kita sudah tahu apa isi hasil tersebut, jadi kita bisa langsung mengkombinasikan ide kita dan isi rapat tersebut. Nah, yang B kita nggak akan pilih teman-teman karena ini bukan solusi dari di sini soalnya ada teman-teman mempunyai ide gagasan, mempunyai ide untuk berbicara. Jadi bukan saja ingin mengetahui isi rapat saja, tapi untuk berbicara ide yang teman-teman sedang pikirkan. Jadi yang tepat adalah yang E ya teman-teman ya. Menunggu kesempatan berbicara adalah salah satu adab atau sopan santun dalam bermusyawarah. Terlebih kita baru saja melakukan kesalahan dengan terlambat saat rapat berlangsung. Jadi kita akan pilih option yang E teman-teman semua, menunggu kesempatan berbicara. Oke teman-teman semua, ini 5 soal yang bisa teman-teman persiapkan. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan teman-teman semua jadi lulus ASN P3K di tahun 2023 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa teman-teman ya untuk di-subscribe, like, dan bagikan ke teman guru yang lainnya di grup guru lainnya. Saya doakan semoga yang membagikan, yang subscribe, dan yang like semuanya bisa lulus jadi P3K di tahun 2023 ini. Amin ya rabbal alamin. Nanti lagi teman-teman ya kita update lagi di soal selanjutnya. Dadah.